Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Tim pemerintah penutup akan membawakan dampak positif terkait dengan adanya subsidi secara proporsional bagi program studi di perguruan tinggi negeri yang berdasarkan pada tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja, baik dalam bidang perekonomian, kemudian sosial, dan dampaknya di masa depan. Sehingga nantinya kami dari tim pemerintah penutup akan dapat menjawab pertanyaan terpenting di dalam perdebatan kita pada sore hari ini. Sebelum saya masuk ke dalam argumen saya akan terlebih dahulu memberikan poin-poin bantahan terkait dengan argumen dari tim oposisi. Baik, tim oposisi dari tadi menyatakan bahwa dengan adanya program subsidi ini hanya dapat menimbulkan keuntungan jangka pendek, kemudian terbatas pada kebutuhan saat ini dan hanya membuat negara tidak dapat untuk mempersiapkan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah di masa depan. Namun Dewan Juri yang terhormat, kita di sini harus melihat bahwa faktanya yang terjadi bahwa pemerintah dalam membuat kebijakan pasti sudah mempunyai resolusi masa depan di mana pasti kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat tersebut pasti akan dapat diterapkan di masa depan dan sehingga pernyataan bahwa adanya program studi ini hanya dapat menimbulkan keuntungan jangka pendek kemudian terbatas pada kebutuhan saat ini dan hanya membuat negara tidak dapat mempersiapkan diri dalam menyelesaikan masalah-masalah di masa depan merupakan pernyataan yang tidak benar. Baik, kemudian saya akan masuk ke dalam argumen saya bahwa yang pertama mengenai perekonomian. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita di sini harus dapat melihat bahwa faktanya checks and balance dari prodi-prodi di perguruan tinggi itu sendiri, di mana mereka nantinya akan memberikan outcome kepada negara perusahaan hal lain, sehingga dalam hal ini akan dapat untuk membantu pemerintah dalam perkembangan perekonomian. Baik, Dewan Juri yang terhormat, kita di sini harus dapat melihat bahwa ketika ada program studi yang diberikan subsidi oleh pemerintah, kemudian nantinya subsidi tersebut dapat dimanfaatkan oleh program studi itu untuk dapat meningkatkan berbagai macam hal yang ada di dalam masyarakat, di dalam program studi tersebut terkait dengan kualitas tenaga pengajar, kemudian fasilitas, sarana dan prasarana lainnya, maka secara otomatis nantinya program studi tersebut akan menghasilkan lulusan di mana lulusan ini dapat untuk menarik perhatian dari perusahaan-perusahaan untuk merekrut mereka sehingga nantinya pun ketika banyak sekali lulusan-lulusan dari program studi di mana program studi tersebut disubsidi oleh negara kemudian nantinya pun mereka dapat bekerja di perusahaan-perusahaan sehingga nantinya pun mereka akan memberikan keuntungan kepada pemerintah terkait dengan perekonomian. Baik, kemudian yang poin selanjutnya adalah Dewan Juri yang terhormat, kita di sini harus mengetahui bahwa seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ketika subsidi diberikan di dalam program studi kemudian menghasilkan lulusan yang dapat berkembang dan lebih berkualitas, maka secara otomatis nantinya pun di dalam dunia kerja mereka juga dapat bergelut kemudian dapat untuk bersaing serta dapat untuk fokus untuk menjadikan pekerjaan mereka tersebut menjadi pekerjaan lebih baik yang secara otomatis dapat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan dalam negara sendiri. Dewan Juri yang terhormat, tidak dapat dipungkiri bahwa kita harus melihat bahwa dalam hal ini ketika ada lulusan-lulusan yang lebih baik kemudian masuk ke dalam suatu dunia kerja, maka secara otomatis mereka di situ memiliki andil untuk dapat lebih meningkatkan kinerja maupun meningkatkan persaingan di dalam dunia kerja tersebut dan kemudian dapat untuk meningkatkan pekerjaan itu sendiri sehingga nantinya pun pekerjaan tersebut dapat menjadi suatu pekerjaan yang lebih berkualitas dan nantinya juga akan dapat membantu negara ke depannya. Baik, kemudian Dewan Juri yang terhormat, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa saja dampak-dampak di masa depan apabila adanya pemberlakuan subsidi bagi program studi yang kemudian berdasarkan tingkat keterserapan mereka terhadap lulusan di dunia kerja. Baik, yang pertama Dewan Juri yang terhormat, seperti yang sudah saya tegaskan sebelumnya bahwa akan adanya lulusan yang semakin berkualitas dari lulusan-lulusan terdahulu. Kemudian nantinya pun lapangan pekerjaan nantinya pun juga akan semakin luas terkait dengan program studi tersebut yang mana ketika nantinya akan ada lulusan yang semakin berkualitas, maka secara otomatis pun mereka dapat untuk membangun lapangan pekerjaan yang semakin luas, yang semakin bagus kembali. Kemudian yang terakhir adalah yang pasti adalah untuk dapat mengurangi masalah-masalah yang masih harus diselesaikan oleh negara baik dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan hal lain sebagainya. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi di sini saya akan menegaskan secara dasar mengapa sebenarnya
pentingnya ataupun dampak positifnya dari ada subsidi ini, baik dalam bidang perekonomian, kemudian bidang sosial, dan yang terakhir adalah mengenai dampak mereka di masa depan. Sekian dan terima kasih. Oke, bentar. Saya timer dulu. Baik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar? Oke, baik. Saya akan memulai pidato saya pada sore hari ini dalam hitungan detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, suatu negara dapat dikatakan maju, salah satunya dipandang dari segi perekonomian. Dalam segi perekonomian dibutuhkan usaha yang menghasilkan yang disebut dengan bekerja. Bekerja merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi ataupun non-materi. Dewan juri yang terhormat, perlu dipahami secara relevansi pendidikan merupakan konsep yang luas dan berpeluang ambigus serta multidimensi. Multidimensi yang kami maksud yaitu kehidupan di dunia kehidupan multidimensi ada dua, yaitu kehidupan di dunia sekolah atau perguruan tinggi dengan diimplementasikan kepada dunia masyarakat, di mana akan menguntungkan dari aspek sosial maupun aspek individu. Ketika pemerintah mensubsidi secara proporsional ke program studi yang membutuhkan aspek kerja yang terbilang lebih banyak mengeluarkan kebutuhan dibanding dengan program studi yang bisa dibilang masih minim atau belum terlalu diperlukan beberapa keperluan yang genting dalam praktek atau kerja lapangan, maka hal tersebut merupakan suatu kewajaran dan kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Dari aspek sosial, di mana keterserapan lulusan mereka akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. Contohnya, kita mengambil contoh dari program studi teknik industri, di mana mereka membutuhkan pendanaan yang lebih yang nantinya akan menguntungkan bagi khalayak masyarakat. Yang nantinya akan menguntungkan bagi khalayak masyarakat, bagi sosial juga akan menguntungkan jika program studi tersebut berhasil meningkatkan kualitas mahasiswa di jurusan teknik tersebut, yang kelak dia bisa membuat suatu perubahan bagi sosial, entah dalam pembangunan yang bersih dengan lingkungan dan terhindar dari polusi. Tentu hal tersebut memerlukan porsi yang berbeda. Mereka perlu bantuan dari beberapa subsektor. Maka di sini saya menegaskan kembali lagi bahwasannya dalam hal profesional ini akan sangat menguntungkan bagi dua dimensi tersebut, yaitu bagi mahasiswa perguruan tinggi dan bagi khalayak sosial masyarakat di sekitarnya. Oke, Dewan Juri yang terhormat, serta sebagaimana yang disebut oleh pembicara closing government, pembicara pertama tadi, bahwasanya dengan adanya profesional program studi di universitas negeri, hal tersebut kita akan membantu atau mengapresiasi program studi yang unggul di universitas negeri. Dalam hal mahasiswa harus memiliki pengetahuan mendalam mengenai riset, laboratorium, magang, dan tempat-tempat yang menjangkau mereka untuk mencapai target setiap prodi dalam menggapai lulusan fakultas atau universitas yang unggul. Dalam hal ini, kami sebagai closing government akan memberikan saingan yang sehat antar prodi, sehingga secara langsung program studi yang masih tertinggal jauh akan merasa tersaing dan lebih semangat dalam konteks perbaikan serta evaluasi ke depan apa yang perlu diperbaiki, serta akan memberikan keuntungan bagi kampus atau universitas tersebut secara tidak langsung, di mana program studi atau jurusan yang di perguruan tinggi negeri akan terakreditasi A dan berkualitas secara merata, sehingga secara tidak langsung semua program studi yang berada di di perguruan negeri tersebut akan berkualitas secara merata karena terciptanya saingan yang kompetitif tersebut, dan mereka akan mengharumkan nama baik kampus. Baik Dewan Juri yang terhormat, kami percaya dengan adanya subsidi secara profesional dalam hal keterserapan lulusan di dunia kerja tentu memerlukan hal-hal secara intensif dalam hal dana, laboratorium. Program studi tersebut membutuhkan praktis atau dukungan secara finansial dalam mendanai hal tersebut. Karena pada dasarnya sudah saatnya kita menyiapkan peserta didik atau lulusan yang berkualitas melalui pola konsep dan model baru yang dapat dikembangkan kepribadian mereka di dalam dunia kerja. Pendidikan di suatu prodi tersebut harus bisa memenuhi konsep dengan sebagaimana yang disebutkan oleh tim pembicara pertama saya dari closing government, bahwa mereka juga perlu kita bimbing, perlu kita apresiasi, dan perlu kita memberikan pola dengan life skill yang menyiapkan peserta didik agar memiliki kecakapan hidup yang bermakna dan berguna dalam bersaing di dunia kerja, di mana mereka akan membantu atau berkontribusi secara nyata bagi pembangunan perekonomian negara. Di sini kami akan fokus ke perekonomian negara dengan karena adanya check and balance terhadap prodi-prodi PTN yang berkualitas, sehingga dapat membantu pemerintah dalam
dalam mengembangkan perekonomian di negara tersebut. Dan saya menegaskan kembali lagi bahwa dengan adanya subsidi proporsional ini kami akan fokus ke perekonomian serta sosial dan masa depan anak bangsa tersebut dan masa depan negara yang tentunya akan berdampak baik atau berdampak positif ke depan dalam jangka panjang. Maka saya sebagai tim government di sini bangga untuk menutup kasus kami pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.